Oke, anak-anak tak kupas. Maksudnya ada yang lain kan anak tak kupas. Bicara anak tak kupas berarti tolong juga tak kupas. Get me out of now to where we started out. Heboh ini. Pertama saya lihat video ini di Facebook. Pakai mukena, sholat, baru TikTok. Terus TikTok gini, putar lagu DJ baru digoyang. Kita ke videonya ini. Ulang lagi. Sabar dulu. Sumpah demi apa? Tuh bagaimana? Seharusnya tuh yang pergi kasih orang sampah itu datang klarifikasi yang begini. Kamu paham kan tidak? Yang kasih orang sampah malam itu seharusnya kamu datang tuh cari orang yang begini. Terbalik, saya kasih tau kamu orang. Kamu bikin barang tuh terbalik, kaki di kepala, kepala di kaki. Sumpah, aduh, terlalu juga sumpah. Ini satu kayaknya jin terlalu banyak dalam diri, sumpah. Maksudnya kalau saya nih, apa yang ada di dia pikiran ini sampai namanya sholat itu kan kayak menurut kita nih Sakral orang itu. Iya, toh? Tidak bisa tuh orang mau kasih sembarang. Sumpah kalau ini saya sudah bisa komen, sumpah. Mungkin konten kali ini saya terlalu banyak bicara karena saya sudah bisa bicara lagi bareng gitu. Sudah terlalu juga. Karena tahu bagaimana ini, maksudnya dia tidak pelajari dari kasus yang sudah dulu, bahkan dulu juga ada yang seperti ini. Mungkin Sholat, bahkan tidak. ada yang pakai mukena terus bugil. Tidak, Itu ada. tidak. Maksudnya begini, saya pikirnya nih, mungkin dia saat rekam video ini, mungkin main-main atau bagaimana, tapi ada yang sebarkan gitu. Mungkin pas ada yang dapat kau atau bagaimana. Tapi begini Dot, dia taruhnya di TikTok kok. Kalau TikTok Dia punya TikTok sendiri. Iya, otomatis semua lihat. Ah, kalau di TikTok sendiri itu berarti dia punya, dia pusial. Bilang dia pusial sudah. Karena memang dari awalnya dia sudah niatkan pengen begitu. Nah, kita nonton dia punya klarifikasi nih. Baru kau dengar. Saya atas nama Ria Ernawanti memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kesalahan yang saya buat. Sekali lagi, saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas apa yang saya lakukan. Saya benar-benar tidak sengaja dan saya tidak ada niat untuk melakukannya. Saya tidak sengaja dan tidak Tidak niat. sengaja dan tidak niat, tapi kenapa masuk di kopu TikTok? Maksudnya kalau tidak ada sengaja kan barang tuh kau lihat banget terawang, disenter, dilihat pakai kaca pembesar satu kali supaya kau Dan paham. barang itu kan biasanya untuk dipublikasi. Iya, Untuk maksudnya biar orang lihat toh. tidak suka bicara sampai maksudnya kalau kau mau bilang kau terasengaja, terada niat, otomatis kau tidak akan publik barang begitu. Setelah paham kau maksud tuh bagaimana? Yang orang bilang tara niat, terada maksud bikin begitu, saya termengerti kau maksudnya. Tapi terlalu sumpah. Ini kita bicara pendapat pribadinya. Ya, orang saja, ya. ini tuh punya pendapat Bisa juga pribadi. Kalau dia buat punya saya tuh, pendapat beda, saya punya juga beda. kalau saya punya pendapat itu ini terlalu juga. Maksudnya saya bilang terlalu tuh. Kalau kau bilang kau tidak sengaja, kau tidak niat. Kalau kau tidak sengaja, kau tidak niat, barang tuh tidak akan sampai tak publis seperti ini. Iya. Gitu. Itu namanya kau niat, makanya dia tak publis. Tapi bisa jadi juga ada yang memang pengen publis. Tapi kalau misalnya ini memang dari TikTok betulan, coba kita lihat dari TikTok atau bukan. TikTok. Iyo, itu sudah maksudnya. TikTok ini dia pun TikTok kan tidak. Tapi kayaknya dia pun TikTok. Tidak mungkin orang lain mau datang pasang dua orang Ria TikTok. Ernawati. Otomatis yang dipublis itu yang harus ditangkap. Bisa Maksudnya jadi. maksudnya kalau macam orang ada yang sebarkan, berarti yang mempublis itu yang harus ditangkap bukan dia. Iya. Ya bisa jadi dia Bisa tetap dia kena ya. hukum, Iya. tapi orang yang mempublikasikan barang itu tuh juga harus ditangkap. Bisa jadi ada dua kemungkinan Iya. juga. Dia pengen simpan pribadi. Iya.
apa bisa jadi juga orang ada yang ambil baru publisakan, publisakan gitu. Tapi memang secara keseluruhan dia begitu saya sudah salah. Ya. Walaupun dia tidak publis juga itu sudah salah. Pokoknya analisanya tuh kalau macam dibilang itu tidak sengaja, terus mungkin kalau ada alasan bilang ada yang bagikan, seharusnya dia tetap dapat tangkap, orang yang publikasikan juga tetap harus dapat tangkap. Tapi karena ini dia sendiri yang dapat tangkap, jadi tidak ada kok bilang unsur bilang tidak sengaja lah, tidak niat lah. Kalau barang tuh karena itu barang sampai di itu orang lihat sampai tong ada lihat di Papua ini. Kau paham ke tidak? Saya juga heran lagi. Bukan maksudnya tom bicara ini bukan tom bilang tom diri benar terhadap sumpah kasihan tuhnya akhlak rusak. Tapi sampai begini sumpah terlalu. Tapi begini gimana? Tapi kalau dia sudah ada etikat baik begini minta maaf langsung begini. Tidak, kalau kita bicara tuh saat yang saya ada protes saat dia melakukan ini. Nah, dia sekarang ada sudah klarifikasi bilang dia tidak sengaja lah, tidak ada niat. Itu yang saya ada protes. Tapi kalau dia sudah minta maaf ya, kita tidak punya hak untuk mau adili dia sampai kayak bagaimana. Tapi yang namanya jalan hukum pemerintah itu ada. Betul. Jadi kok tetap harus jalani hukuman itu. Tidak kalau menurut kau ini sudah masuk apa ya di kategorinya penistaan agama atau bagaimana? Ya sampai penistaan lah. Karena dia sudah memperagakan yang seharusnya. Iya, yang tidak seharusnya aku bikin seperti itu. Itu sudah dalam penistaan agama. Kok bagaimana deh? Yang dibilang kalau kita bicara bilang penistaan, kadang-kadang juga orang ngomong itu kadang-kadang menistakan rakyat Indonesia sendiri. Cuma tidak setong bahas sampai situ. Nanti bahaya. Kita udah paham. Untuk yang ini saya bilang ini kok masuk dalam penistaan agama. Iya, karena kita juga di sini bahasnya tuh kan secara pandangan dari pandangan pribadi. Iya. Terus pandangan juga dari pendapat. Kita rasa ini pandangan orang Indonesia terhadap seperti ini ya pasti begini. Iya, pastilah. Karena pandangan ini sedangkan kalau saya pribadi saya taruh Al-Quran di sembarang tempat, menurut saya tuh kayak saya punya hati ini kayak tidak bisa gitu. Tidak bisa. Pasti. Karena itu suatu barang yang sudah sakral, sudah kayak macam dia sudah menyatu dengan kita sendiri, tinggal kita sendiri yang harus rubah ikut dia, itu yang agak susah. Cuma kalau mau dibilang Al-Quran mau ditaruh sembarang, saya pun berat hati, Pak. Iya. Walaupun memang saya ini ya bicara bilang Quran itu kan kayak kita pribadi juga kan, kita punya hati juga beda-beda, tiap orang juga beda-beda. Tapi kalau dia sudah minta maaf begini ya kalau minta maaf ya kita tidak punya hak untuk orang menghakimi secara dia pribadi ya kita maafkan karena ini itu maafkan cuma tetap dia akan jalan proses hukum juga proses ada. Hukum dari masing-masing negara kan pasti ada kayak Tom punya ya kok jalan itu terlalu sio kakak kok cantik baru kok bikin barang itu yang baik-baik sih itu lagi saya kadang-kadang heran kamu cantik baru kau cobalah begitulah, tuh karena ampun ini jomblo dua. Ya, tapi untuk yang ini ya untuk kalian. Tapi kalau untuk yang ini ya sampai situ dia sudah minta maaf. Jadi proses hukum tetap lanjut. Yang sekarang dibikin ini ada yang bilang, kita masing-masing tanggung dosa. Betul itu masing-masing tanggung dosa itu tidak pernah salah. Masing-masing tanggung dia dosa. Tapi kalau kok kayak begini ini kan ini aduh. Kok pikir barang itu tuh didapat itu dengan hompimpa kan? Saya kasih tahu orang berjuang sampai mati-matian untuk bisa sholat saja. Jadi jangan kau bikin barang sembarang. Jangan. Saya pu diri juga terbetul. Saya pu akhlak juga tidak bagus. Kasihan kakak. Tapi ya kayak begini kita lihat juga kita merasa sakit begitu. Iya. Oke. Itu saja pembahasan kali ini. Itu saja. Ini kita bahas yang aneh-aneh di Indonesia ini. Karena kita pun negara ini memang unik. Uniknya luar biasa. Ya, negara Indonesia itu bukan aneh tapi unik. Karena banyak hal yang di Indonesia terjadi tapi luar negeri tidak ada. Di Indonesia. Oke. Bye.